Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami SGD A5. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Hoarding Disorder. Berikut adalah anggota kelompok kami. Di sini saya akan membahas terkait latar belakang dari penulisan. Hoarding disorder adalah kondisi di mana seseorang kesulitan membuang barang meski nilainya tidak seberapa, hingga akhirnya menumpuk dan mengganggu. Secara global, prevalensinya sekitar 2,6%, tapi di Indonesia sendiri, angka pastinya belum diketahui. Meski begitu, kasus nyatanya sudah ada. Seperti kos di Bekasi yang viral pada tahun 2024 karena dipenuhi sampah, dan kasus serupa yang terjadi pada tahun 2020 hingga menimbulkan kerugian. Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Hoarding disorder berpengaruh pada aspek psikologis, fisik, sosial, bahkan sampai keturunan dari penderitanya. Mereka lebih rentan mengalami depresi, konflik keluarga, dan penurunan kualitas hidup. Sayangnya, penanganan hoarding disorder sering terhambat. Kesadaran masyarakat masih rendah. Terbukti dari survei yang menunjukkan 65% remaja Indonesia memiliki pengetahuan yang rendah terkait hoarding disorder. Ditambah stigma yang membuat penderitanya enggan untuk mencari pertolongan. Karena itu, pemahaman hoarding disorder menjadi sangat penting. Edukasi publik, deteksi dini, serta intervensi yang tepat dapat membantu mencegah dampaknya semakin meluas. Adapun rumusan masalah yakni 1. Apa yang dimaksud dengan hoarding disorder dan bagaimana klasifikasinya? 2. Bagaimana epidemiologi hoarding disorder di masyarakat? 3. Apa saja faktor etiologi dan risiko terjadinya hoarding disorder? Yang keempat, bagaimana gambaran manifestasi klinis pada penderita hoarding disorder? 5. Apa diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan dalam menegakkan diagnosis hoarding disorder? 6. Bagaimana prognosis persis dengan hoarding disorder? 7. Apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya hoarding disorder? 8. Apa dampak hoarding disorder terhadap kehidupan individu maupun masyarakat? 9. Bagaimana strategi penata laksanaan terapi yang tepat untuk pasien dengan hoarding disorder? Adapun tujuan penulisan yakni sebagai berikut. 1. Menjelaskan definisi dan klasifikasi dari hoarding disorder. 2. Menguraikan gambaran epidemiologi hoarding disorder. 3. Mengidentifikasi faktor etiologi dan risiko hoarding disorder. 4. Mendeskripsikan manifestasi klinis hoarding disorder. 5. Menjelaskan diagnosis banding dari hoarding disorder. 6. Mengetahui prognosis pasien dengan hoarding disorder. 7. Menganalisis strategi pencegahan hoarding disorder. 8. Menguraikan dampak hoarding disorder terhadap pasien, keluarga, dan masyarakat. 9. Mengetahui berbagai pilihan penata laksanaan terapi yang dapat digunakan. Manfaat penulisan. 1. Manfaat teoritis. Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan baru serta wadah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang psikiatri khususnya hoarding disorder. Yang kedua, manfaat praktis. Penulisan ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengenali, mencegah, serta menata laksana hoarding disorder secara lebih efektif, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta mengurangi stigma bagi penderita. Yang ketiga, manfaat penelitian lanjutan. Penulisan ini dapat menjadi pengetahuan bagi penelitian selanjutnya terkait hoarding disorder dalam aspek neurobiologis, psikososial, lingkungan, yang berperan dalam terjadinya hoarding disorder. Hoarding disorder merupakan gangguan dalam kategori obsessive compulsive and related disorder, di mana ditandai dengan dorongan kuat untuk menyimpan dan juga menumpukan barang secara berlebihan. Nah, gangguan ini biasanya itu disertai dengan kecemasan atau gangguan mood, dan juga disertai dipengaruhi oleh keterikatan emosional dan juga perilaku impulsif untuk memberi barang. Nah, tingkat kemarahan penderita itu bervariasi, yaitu good insight itu menyadari bahwa itu adalah masalahnya dia, tapi tidak bisa mengendalikannya. Nah, terus full insight itu dia jarang mengakui masalahnya, dan absent belief itu dia meyakini bahwa perilakunya itu adalah perilaku yang baik.
Menurut DSM-5, hingga saat ini belum terdapat studi prevalensi yang benar-benar representatif secara nasional mengenai hoarding disorder. Namun, survei berbasis komunitas memperkirakan prevalensi peak dari hoarding disorder yang bermakna secara klinis berada pada kisaran 2% hingga 6% di Amerika Serikat dan juga Eropa. Penelitian epidemiologis melaporkan bahwa prevalensi hoarding disorder cenderung lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan data populasi klinis di mana prevalensi pasien perempuan lebih tinggi. Dari sisi usia, hoarding disorder dapat muncul sejak remaja namun biasa menetap dan juga memburuk seiring bertambahnya usia. Beberapa studi menunjukkan bahwa gejala hoarding hampir 3 kali lebih sering ditemukan pada usia sekitar 55 hingga 94 tahun dibandingkan dengan usia 34 hingga 44 tahun. Sekitar 75% individu dengan hoarding disorder memiliki komorbiditas berupa gangguan mood atau kecemasan. Kondisi komorbid yang paling umum adalah gangguan depresi mayor, gangguan kecemasan sosial, dan juga gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Sekitar 20% individu dengan hoarding disorder juga menunjukkan gejala yang memenuhi kriteria diagnosis untuk OCD. Prognosis pada hoarding disorder umumnya bersifat kronis dan cenderung menetap bila tidak ditangani dengan baik. Gejala biasanya mulai muncul sejak remaja ataupun dewasa muda, lalu akan memburuk seiring bertambahnya dengan usia. Untuk terapi, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT menjadi intervensi utama. Terapi ini cukup efektif karena sekitar 62-79% dari pasien mengalami perbaikan bermakna. Namun, hanya sebagian kecil sekitar 24-43% yang benar-benar mengalami remisi penuh. Jadi, biasanya masih ada sisa gejala dan seringkali pasien memerlukan dukungan berkelanjutan agar hasil dari terapi bisa dipertahankan. Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis antara lain tingkat keparahan gejala di awal, motivasi pasien, adanya gangguan komorbid seperti depresi atau kecemasan, serta perfeksionisme. Dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sangat berpengaruh dalam memperbaiki hasil terapi jangka panjang. Secara keseluruhan, prognosis dari hoarding disorder dapat dikatakan guarded to poor, artinya perbaikan gejala memang mungkin dapat dicapai, namun remisi penuh jarang terjadi dan risiko kekambuhan tetap tinggi. Sebelumnya sih memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Davina Yuniswanula dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya izin menjelaskan mengenai etiologi dan juga faktor risiko dari hoarding disorder. Jadi, hoarding disorder sendiri adalah gangguan multifaktorial yang dipengaruhi oleh faktor genetik, neurobiologis, kognitif, dan juga psikososial. Dari sisi genetik dan neurobiologis, penelitian menunjukkan adanya heritabilitas gejala menimbun sekitar 28 hingga 50%. Untuk area otak seperti insula dan juga anterocingulate cortex berperan dalam pengambilan keputusan emosional dan juga keterikatan pada benda. Dan studi dari neuroimaging terkini juga menemukan adanya gangguan konektivitas otak yang mengurangi fleksibilitas kognitif serta kemampuan regulasi emosi. Lalu untuk dari sisi kognitif, penderita HD sering mengalami kesulitan dalam mengkategorikan, mengambil keputusan, serta cenderung menunda karena ragu. Hal ini dapat diperkuat oleh kepercayaan maladaptif, misalnya keyakinan bahwa suatu barang akan berguna di masa depan atau membuang dianggap pemborosan. Untuk faktor psikososialnya juga berperan penting. Gejala biasanya muncul sejak remaja atau dewasa muda dan memburuk dengan usia. Stresor hidup seperti kehilangan, trauma, isolasi sosial, atau hidup sendirian sering memperberat kondisi. Selain itu, adanya komorbiditas seperti ADHD, depresi mayor, dan gangguan kecemasan akan meningkatkan risiko sekaligus memperburuk perjalanan klinisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun manifestasi klinis dari hoarding disorder ditandai oleh kesulitan membuang atau melepaskan barang-barang terlepas dari nilai sebenarnya, serta adanya kecenderungan untuk mengoleksi barang secara berlebihan yang menyebabkan penumpukan dan kekacauan ruang hidup hingga mengganggu fungsi sehari-hari. Secara umum dan klinis, gejala hoarding meliputi ketidakmampuan untuk berpindah, pengumpulan barang dengan alasan sentimental, instrumental, atau intrinsik, serta adanya ketertarikan emosional yang kuat terhadap barang-barang tersebut. Berdasarkan DSM-5, terdapat beberapa kriteria diagnosis dalam manifestasi klinis hoarding disorder. Pasien dengan hoarding disorder digambarkan mengalami kesulitan yang persisten dalam berpisah dengan barang-barang terlepas dari nilai sebenarnya. Barang-barang tersebut dianggap berguna, indah, atau terdapat ketertarikan yang kuat bagi pasien. Ketertarikan emosional tersebut yang intens dari subjek terhadap objek adalah salah satu fitur penting dari hoarding disorder. Selain itu, salah satu ciri lain dari hoarding disorder adalah kepemilikan barang yang meluap hingga ke ruang tinggal dan mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Selain itu, HD atau hoarding disorder juga menyebabkan gangguan fungsi hidup yang berat. Ciri ini merupakan salah satu pembeda penderita hoarding disorder dari kolektor.
Diagnosis banding. Diagnosis hoarding disorder sering disalahpahami karena perilaku menimbun juga muncul pada gangguan lain. Pada obsessive compulsive disorder, menimbun dilakukan sebagai respon terhadap obsesi. Sedangkan pada hoarding disorder timbul dari ketertarikan emosional atau keyakinan nilai barang. Pada depresi, penimbunan terjadi akibat kurang energi dan perawatan diri, bukan karena dorongan menyimpan. Pada skizofrenia, menimbun dipengaruhi waham atau halusinasi. Sementara pada demensia disebabkan gangguan fungsi eksekutif atau memori. Jadi penimbunan pada hoarding disorder merupakan gejala inti yang perlu dibedakan dengan kondisi lain. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan dari hoarding disorder. Hoarding disorder tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun intervensi dini memiliki peran penting untuk menghambat gejala dari hoarding disorder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frockenzo pada tahun 2024, ditemukan bahwa imaginal exposure maupun control writing dapat memperbaiki gejala dari hoarding disorder. Begitu pula studi yang dilakukan oleh Fang pada tahun 2023, ditemukan bahwa Acceptance and Commitment Therapy atau ACT dan juga Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT juga mampu dalam memperbaiki gejala hoarding disorder. Namun, perlu ditekankan bahwa ACT lebih efektif dibandingkan dengan REBT karena mampu untuk meningkatkan fleksibilitas psikologis dan juga menekan perilaku menimbun. Selanjutnya dampak hoarding disorder. Yang pertama dari segi psikologis, bisa menimbulkan cemas, stres, konflik keluarga, dan juga isolasi sosial. Dan juga kadang disertai gangguan psikologis lain yang memperburuk kondisinya. Yang kedua, masalah kualitas hidup. Selain menurunkan kualitas hidup, hoarding disorder juga menurunkan fungsi sosial dan juga kepuasan hidup, karena depresi di sini berperan besar sebagai mediator penurun kualitas hidupnya. Yang ketiga, masalah lingkungan dan juga kesehatan. Rumah menjadi semakin sempit, kotor, dan rawan penyakit seperti asma, alergi, dan infeksi karena banyak barang yang menumpuk, bahkan bisa tidak layak huni karena kerusakan dan bau. Dan yang terakhir yaitu masalah sosial, karena penderita seringkali menarik diri, malu, dan juga mengalami konflik dengan keluarga maupun tetangga yang berujung pada isolasi sosial. Penata-laksanaan hoarding disorder sendiri bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman dan juga nyaman bagi penderita agar dapat menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari dengan nyaman. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi keinginan untuk menimbun barang dan meningkatkan fungsi sosial serta hubungan dengan orang lain. Bagaimana cara kita melakukannya? Dapat dilakukan dengan pendekatan psikologis seperti Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Cognitive Behavior Therapy yang dirancang khusus untuk HD, baik secara individu ataupun kelompok, terbukti efektif. Akan tetapi, tingkat remisi dari HD itu sendiri masih tergolong cukup rendah. Selain itu juga, kita bisa memberikan terapi berupa terapi farmakologis, salah satunya dengan obat-obatan golongan SSRI seperti paroxetine ataupun venlafaxine. Namun, pemberian farmakologis ini tidak begitu disarankan bagi penderita HD karena tujuan utamanya bukan untuk menyembuhkan HD itu secara langsung, tetapi fokus untuk menangani gejala yang timbul bersama HD seperti misalnya kecemasan ataupun depresi. Terakhir, untuk menyimpulkan, hoarding disorder merupakan gangguan mental kronis dengan kesulitan membuang barang tanpa memandang nilainya. Hoarding disorder disebabkan oleh interaksi faktor genetik, neurobiologis, kognitif, dan juga psikososial. Hoarding disorder dapat menyebabkan penumpukan barang yang masif yang mengganggu fungsi hidup, kesehatan, dan hubungan sosial. Untuk terapinya, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang khusus untuk hoarding disorder adalah intervensi yang paling efektif. Tantangannya di Indonesia adalah kesadaran masyarakat akan hoarding disorder yang masih sangat rendah dan dikaitkan dengan stigma. Dan ada beberapa saran bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan screening, diagnosis dini, dan terapkan CBT spesifik hoarding disorder sebagai terapi utama. Untuk pemerintah dan institusi terkait, kembangkan pedoman nasional dan program edukasi publik untuk mengurangi stigma serta sediakan akses layanan. Dan bagi peneliti selanjutnya, eksplorasilah aspek neurobiologis, kultural, dan pengembangan alat asesmen yang tervalidasi untuk konteks lokal.
Demikian pemaparan student project dari SGD A5 mengenai hoarding disorder. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.